Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Opi Hermayanti dengan NIM 09131181823143 dari kelas Sistem Informasi Reguler 6A Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan video kali ini, sebagai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Enterprise Research Planning, maka saya akan menjawab dari soal yang telah diberikan sebelumnya tentang Material Requirement Process atau MRP sebagai tugas dari UTS mata kuliah IRP. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini ada soal yang dimana jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, dimana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut ada sebagai berikut. Dan D ini berkesinambungan dengan 2C dan 2C sama dengan A. Lalu D itu sama dengan 3B, maksud dari gambar tersebut. Lalu pertanyaannya adalah untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, kita diminta untuk mencari nilai netting, lalu nilai loading, offsetting, dan explosion. Dan yang kedua, diminta kesimpulan dari hasil nomor 1. Lalu yang pertama itu kita harus mencari nilai netting dari bahan baku D. Bahan baku D cari diketahui kebutuhan kotornya selama 8 bulan dan jadwal penerimaan persediaan itu terjadi di bulan ketiga sebesar 25 dan persediaan di tangan itu sebanyak 18 buah. Nah, kita menghitung kebutuhan bersih atau kebutuhan nettingnya. Yang pertama itu kita hitung dulu nilai nettingnya dari bahan baku D. Persediaan di tangan itu ada sejumlah 18 stok, maka kebutuhan kotor di bulan pertama itu dibutuhkan 10, maka kita kurangkan selisih antara stok dan kebutuhan. 18 dikurang 10 sehingga menghasilkan nilainya 8. Lalu persediaan di tangan ada 8 dan kebutuhan di bulan kedua ada 15, maka kita kurangkan tetapi belum mencukupi sehingga dibutuhkan kebutuhan bersih senilai 7. Dan di bulan ketiga kita membutuhkan kebutuhan kotor sejumlah 20 buah dan diterima stok baru datang itu di bulan ketiga sebesar 25. Maka 25 tadi kita kurangkan dengan 20, maka hasilnya adalah 5, sisanya adalah 5. Lalu begitulah seterusnya kita kurangkan untuk nettingnya sehingga didapatkan netting itu di bulan kedua, bulan keempat, bulan kelima, 6, dan 7, dan 8. Selanjutnya ke pertanyaan pertama, tentukan nilai loading bahan baku D dengan menggunakan metode fixed period requirement dengan menggunakan intuisi ataupun intuisi itu seperti feeling dari yang mempunyai perusahaan sebesar 4 bulan untuk menentukan ukuran lotnya. Nah, pada 4 bulan pertama berarti kita hitung dari kebutuhan bersih dari 4 bulan pertama, maka kita hitung dari bulan 1, kedua, ketiga, keempat, dan kita jumlahkan, maka nilai lot yang dibutuhkan untuk periode 4 bulan pertama yaitu sejumlah 17. Lalu untuk loading di 4 bulan selanjutnya itu sebesar 86 yang didapatkan dari penjumlahan netting atau kebutuhan bersih dari bulan ke-5, 6, 7, 8 karena di soalnya tadi meminta intuisi sebesar 4 bulan. Lalu selanjutnya
kita diminta untuk menentukan nilai offsetting. Nilai offsetting tadi di soal itu diminta selama 1 bulan. Nah, maksud diminta lead time itu sama 1 bulan berarti dilakukan 1 bulan sebelum barang dipesan. Maka banyak barang yang dipesan itu adalah 7 karena kebutuhan bersih kita tadi dari hasil perhitungan kebutuhan bersih di bulan kedua atau periode kedua itu dibutuhkan 7. Maka di bulan pertama tidak dibutuhkan. Maka belum ada offsettingnya untuk di bulan pertama, dan untuk periode bulan kedua offsettingnya dilakukan di bulan pertama, dan begitu pula seterusnya. Di bulan ketiga dilakukan offsetting di bulan maksud saya ketiga itu tidak ada, maka tidak dilakukan pemesanan, dan di bulan keempat dilakukan pemesanan di bulan ketiga. Lanjut untuk kondisi bahan baku B. Kondisi bahan baku B itu di soal B itu mempunyai B itu sama dengan D. Maka untuk mendapatkan nettingnya, kebutuhan kotor B itu sama dengan D. Maka dan tadi D sama dengan 3B, maka kebutuhan kotor dari 3B sama dengan 3, kita kalikan 3 dikali 7 ini dari kebutuhan dari offsetting bahan baku D. Lalu kita kalikan sehingga didapat kebutuhan kotornya itu sebesar 21 di bulan pertama, dan kita kalikan sampai seterusnya. Dan jadwal penerimaannya pun ini berdasarkan soal. Lalu persediaan di tangan juga 18. Lalu untuk kebutuhan bersihnya langsung saja kita hitung dari perhitungan selisih persediaan di tangan dari 18 dikurang periode bulan pertama yaitu 21, kita kurangkan, didapat hasilnya nettingnya itu 3 dan seterusnya. Nah, untuk soal yang pertama itu diminta untuk menentukan nilai loading dengan menggunakan metode FOQ, di mana nilai load tetap sebesar 20. Maka kebutuhan bersihnya dari bahan baku B maksud saya itu kan tadi sudah kita cari, sehingga ini kan nilai 3, 0, 20, 74, 45, 46, 9. Nah, untuk lotnya tadi sudah ditetapkan sebesar 20. Maka untuk persediaannya langsung kita kurangkan saja, 20 dikurang 3, 17. Karena di bulan kedua itu tidak ada pemesanan, maka tetap 17 hasilnya. Lalu untuk bulan ketiga 20 dan masuk lagi lotnya 20 sehingga 17, dan dilakukan pengurangan seperti itu. Dan untuk periode ke 4, 5, 6, 7 itu pun dikali 3 karena untuk mencukupi nilai dari 74 ini, teman-teman. Lalu untuk menentukan offsetting dari kebutuhan bahan baku B yang diminta selama 2 bulan, lead time-nya itu selama 2 bulan, berarti kita harus melakukan pemesanan itu dari kebutuhan bersih di bulan yang dibutuhkan itu 2 bulan lebih cepat. Nah, pada bulan pertama, pada bulan pertama ya kebutuhan bersihnya itu 3, lead time-nya 2 bulan. Kita ibaratkan periode bulan pertama dimulai bulan Januari, sehingga lead time-nya 2 bulan, berarti kita harus melakukan pemesanan di bulan November sebesar 3. Lalu dilanjutkan juga seperti itu jika di periode bulan kedua ada pemesanan netting, maka kita harus melakukan offsettingnya itu bulan Desember seperti itu, karena 2 bulan dari kebutuhan periode
per bulannya, sehingga didapat nilai offsettingnya seperti ini. Ini pada bulan November, Januari, Desember, Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Lanjut untuk kondisi bahan baku C. Bahan C ini nilainya D itu sama dengan C, di mana 2C. Maka langsung saja kita selesaikan untuk perhitungan bahan baku C, yaitu sama seperti tadi. Karena C itu sama dengan D, maka netting dari offsetting nilai D. Nah, maksudnya itu 2 kali C, berarti untuk nettingnya itu, untuk mencari nilai nettingnya itu kita menggunakan kebutuhan kotor dari offsettingnya nilai D, karena C itu sama dengan D. Mengapa ada 2? Karena D itu sama dengan 2C. Jadi langsung kita selesaikan saja perkaliannya sehingga didapatkan nilai seperti ini. Lalu langsung saja kita selesaikan seperti mencari nilai netting biasa, yaitu kita kurangkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, seperti ini kan 20 nih kebutuhan kotornya, sementara persediaan di tangan ada kosong, dan ada 8 jadwal penerimaan persediaan. Maka kebutuhan bersihnya pun kita kurangkan seperti itu, didapatlah hasilnya 12. Selanjutnya mencari nilai loading. Mencari nilai loading dengan metode load for load. Apa itu metode load for load? Metode load for load yaitu pola kebutuhan berubah-ubah dan tidak teratur. Dan metode ini, metode load for load itu bisa menekan biaya penyimpanan, karena load for loadnya itu ya menyesuaikan dengan kebutuhan bersih. Karena kita hanya memesan bahan baku sesuai dengan jumlah netting atau kebutuhan bersih di periode tersebut. Nah, ini kan sudah didapat. Sebelumnya kita telah melakukan perhitungan untuk mencari netting. Didapatlah nilainya, netting di bulan pertama 14, 12, 46, dan seterusnya. Dan lotnya tadi kan mengikuti kebutuhan bersihnya, maka langsung saja 14 untuk lot di bulan pertama itu 14, di bulan kedua itu 0, tidak ada, dan bulan ketiga yaitu 12. Langsung saja kita nolkan semua, karena lot untuk metode load for load itu mengikuti netting seperti itu. Nah, yang kedua, untuk menentukan nilai offsettingnya itu diminta 1 bulan. Maka lead time-nya 1 bulan, berarti offsettingnya, pemesanannya harus dilakukan 1 bulan sebelum periode pertama dijalankan. Nah, di periode pertama itu kita membutuhkan 14 stoknya nih. Berarti kita di bulan, misalnya di bulan pertama itu Januari, bulan kedua itu, nah berarti 1 bulan sebelum Januari itu kita harus melakukan pemesanan barang yang mana jatuh di bulan Desember. Jadi pada bulan Desember itu kita telah melakukan pemesanan stok barang. Nah, begitu juga di bulan kedua. Di bulan kedua kita tidak ada kebutuhan bersih, maka untuk di bulan Januari tidak dilakukannya pemesanan barang atau offsetting, dan begitu pun seterusnya. Nah, yang terakhir itu kondisi bahan baku C, dimana pada soal itu D sama dengan 2C dan 2C sama dengan A, berarti 2C sama dengan A. Kalau A berarti setengahnya dari C, seperti itu. Jadi menurut pemahaman saya seperti itu. Maka bisa kita lihat untuk C ini saya membagi 2 nih, karena tadi nilai C itu sama dengan A, tapi A itu sama dengan setengah dari C, maka itu saya membagi 2 untuk kebutuhan kotornya di bahan baku A, seperti itu. Dan
14, 12 itu didapatkan dari offsettingnya nilai C, karena C itu sama dengan A, sementara A itu sama dengan setengah dari C. Maka itulah dibagi 2, dilakukan perhitungan sehingga didapatkan kebutuhan kotornya seperti yang tertera pada tabel. Dan jadwal penerimaan persediaannya tertera seperti pada soal, dan persediaan di tangannya pun yang darinya awalnya 22 nih, kebutuhan kotornya 22 nih. Nah, lalu kita kurangkan 7, jadi hasilnya 15, dikurang 6, hasilnya 9, dikurang 23, terus dapat stok 15, terus sisanya tinggal 1, dan dilakukan perhitungan. Ini kan 1 nih, sementara kebutuhan kotornya itu 15, jadi ya 15 kurang 1, jadi kita tuh membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 14, dan begitu pun selanjutnya. Nah, jadi nettingnya itu sebesar 14, 10, 23, sebesar 27. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kita diminta untuk menentukan nilai loading dengan menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity, di mana penentuan load mencakup biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Diketahui biaya pemesanannya sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanannya sebesar 2.500 per unit periode. Nah, untuk mencari EOQ sendiri itu sudah ada rumus bakunya, yaitu akar dari 2 dikali D dikali K per H, di mana D ini adalah total dari netting yang telah kita cari sebelumnya. Nah, jadi kita totalkan, kita jumlahkan 14 tambah 10 tambah 23 itu hasilnya 27. Nah, langsung saja kita masukkan ke persamaan. Akar dari 2 dikali 27 dikali 2000. K ini nilai dari biaya pemesanan, dan H itu untuk biaya penyimpanan. Langsung saja kita melakukan perhitungan secara matematis. Didapatlah akar dari 43,2 kita akarkan sehingga mendapatkan nilai 6,5726769. Nah, karena barang itu tidak ada dalam bentuk koma, dan juga barang itu kita membulatkannya ke atas bukan ke bawah, jadi kita lebihkan ke atas, maka kita bulatkan hasilnya itu 7, nilai lotnya sebesar 7. Nah, nilai lotnya sebesar 7, lalu langsung saja kita masukkan ke tabel kebutuhan bersihnya. So, kita masukkan ke persamaan dan kita lakukan perhitungan biaya pemesanan dari 4 ini banyaknya perhitungan lot yang dilakukan. Dapatlah hasilnya 8.000, dan biaya penyimpanannya juga merupakan persediaan. Kita jumlahkan ini. Dapatlah hasilnya 73.000. Maka total biayanya itu adalah 8.000 ditambah 65.000, sehingga total biayanya adalah sebesar 73.000. Nah, yang terakhir adalah menentukan nilai offsetting dengan lead time-nya selama 1 bulan. Seperti tadi, kebutuhan bersih, pada tabel kebutuhan bersihnya itu baru ditemukan pada periode keempat dengan jumlah stoknya 4, maka lead time-nya 1 bulan, maka kita harus melakukan offsetting atau pemesanan barang itu di bulan ketiga, seperti itu, dan seterusnya. Untuk kebutuhan stok barang di bulan kelima, maka kita harus melakukan pemesanan di bulan keempat, seperti itu. Nah, dan seterusnya. Maka itulah jawaban dari soal ujian tengah semester yang telah diberikan untuk soal yang pertama. Lalu untuk soal yang kedua adalah menanyakan kesimpulan dari soal nomor 1. Jadi di sini telah saya tuliskan, telah saya simpulkan bahwasannya untuk mencari nilai netting atau kebutuhan bersih, nilai loading, nilai offsetting dan explosion itu mempunyai keterkaitan
musuh itu mempunyai kesinambungan seperti itu, mempunyai hubungan antara netting, loading, dan offsetting dan explosion. Jadi step-stepnya itu, langkah-langkahnya itu harus dilakukan satu persatu sehingga sampailah di titik untuk menemukan explosionnya. Lalu yang bisa saya sampaikan juga, yang bisa saya pahami bahwasanya netting itu adalah teknik kita untuk mencari kebutuhan bersih yang kita dapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dan jumlah persediaan barang. Dan juga saya memahami bahwasanya loading itu juga adalah teknik untuk menentukan kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan, bisa kita katakan sebagai kebutuhan yang optimal. Nah, dalam menentukan nilai loading ini juga saya memahami bahwa banyak metode-metode yang bisa kita gunakan, seperti metode fixed order quantity, economic order quantity, load for load, dan fixed period requirement, dan metode-metode lainnya. Dan juga untuk pemahaman mengenai offsetting juga, offsetting itu ternyata menjadi acuan kita untuk menentukan saat yang tepat dalam melakukan rencana pemesanan. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya, explosion adalah teknik untuk menentukan proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat item atau komponen yang lebih bawah berdasarkan rencana pemesanan. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai soal nomor 1 dari ujian tengah semester mata kuliah Enterprise Research Planning. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan one input multiprocess dalam penerapan ERP dan berikan contoh implementasinya di suatu sistem informasi rumah sakit. Jadi berujuk kepada apa sih one multiprocess itu sendiri. One input multiprocess itu maksudnya ada satu kali input pada komponen pembentuk sistem yang terintegrasi tanpa adanya interaksi dari user. Jadi misalkan nih ada data yang baru dimasukkan atau yang baru diinput atau bisa baru kita ubah pada suatu modul, maka submodul yang lain dan submodul yang berkaitan akan secara otomatis ikut berubah pada saat itu juga. Nah, dengan sistem ini input cukup dilakukan satu kali. Itulah yang dimaksud dengan one input multiprocess. Dan untuk contoh implementasinya sendiri pada sistem pada rumah sakit, yaitu bisa kita ambil contoh seperti sistem rawat jalan inap misalnya. Jadi si pasien itu akan memberikan informasi mengenai keberlanjutan untuk melakukan penyewaan kamar rawat jalan inap yang sebelumnya pernah dilakukan. Maka untuk memperpanjang hal tersebut, maka user hanya cukup bilang kepada admin untuk melakukan perpanjangan, maka dan admin akan menginputkan hal tersebut, lalu sistem otomatis akan berubah berdasarkan informasi data yang dia terima. Seperti itu yang bisa saya contohkan contoh implementasinya. Lalu untuk soal yang kedua, yaitu dalam upaya untuk mengimplementasikan ERP, kita sudah dapat memprediksi pada gejala awal yang dapat dijadikan pedoman berhasil atau tidaknya penerapan ERP. Pengalaman ERP, lalu di sini ditanya, jelaskan gejala-gejala awal yang dapat dijadikan pedoman penilaian tersebut. Nah, menurut saya sendiri
yang menjadi tolak ukur untuk tingkat keberhasilan implementasi dari ERP itu sendiri adalah yang pertama adalah bisnis proses yang matang. Hal ini merupakan syarat mutlak bagi sebuah perusahaan yang akan melakukan implementasi ERP, karena ERP tidak akan bisa diimplementasikan di sebuah perusahaan yang tidak memiliki proses bisnis yang jelas. Lalu yang kedua adalah change management yang baik. Change management itu maksudnya jadi change management yang baik itu sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan kepada pengguna operator atau siapapun yang akan bersentuhan langsung nantinya dengan sistem yang baru. Maka change management ini harus betul-betul dapat dijelaskan kenapa perusahaan ini perlu mengganti sistemnya, seberapa efektif sistem baru ini untuk perusahaan, dan apa masalah-masalah di sistem yang lama dapat dipecahkan oleh sistem yang baru. Lalu yang ketiga adalah komitmen. Sebuah implementasi ERP dalam perusahaan pasti akan menyita banyak waktu dan tenaga. Komitmen dari pimpinan perusahaan sampai pengguna yang akan bersentuhan langsung dengan sistem mutlak sangat diperlukan. Lalu ada yang keempat ada kerjasama. Kerjasama menjadi poin penting karena kerjasama harus dilakukan dengan baik antara internal perusahaan maupun antara perusahaan dengan konsultan yang melakukan implementasi. Dan yang terakhir adalah pemilihan good konsultan. Mengapa? Karena pengalaman konsultan yang melakukan implementasi juga sangat berpengaruh terhadap pengimplementasian dari ERP itu sendiri. Dan juga bisa saya sedikit tambahkan lagi, kesimpulannya adalah untuk tingkat keberhasilan ERP itu sendiri sebenarnya banyak sudut pandang yang bisa kita perhatikan. Yang pertama dari akurasinya, terus dari clarity-nya, dan atau isi dari sistem itu sendiri, dan juga kefleksibelan dari sistem itu, dan juga banyak sudut pandang lain yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur dalam tingkat keberhasilan ERP.